Angkot Bandar Lampung menolak kenaikan harga BBM dengan pemogokan. Serbuan kendaraan ke SPBU melumpuhkan arus lalu lintas Jalinsum Bandar Lampung. Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam program Informasi Sekitar Lampung. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa hukum dan kriminal serta dinamika pembangunan di Lampung. Protes kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi sajian utama hari ini. Kalangan mahasiswa menolak kebijakan pemerintah Jokowi JK dengan unjuk rasa. Sementara angkot jurusan Tanjung Karang Teluk Betung mogok dan menelantarkan penumpang. Warga di pelosok juga mengecam Jokowi JK dengan tudingan mengingkari janji kampanye. Pemirsa, bersama saya Rani Oktarina, inilah Sekitar Lampung selengkapnya. Pemirsa, puluhan sopir angkutan kota Bandar Lampung Selasa siang menggelar aksi mogok. Aksi ini sebagai reaksi penolakan kenaikan harga BBM. Para sopir juga menurunkan paksa penumpang angkutan umum lain yang tetap beroperasi. Aksi mogok angkutan ini dilakukan para sopir angkutan kota trayek Tanjung Karang Teluk Betung. Mereka berkumpul di kawasan Jalan Dr. Susilo Bandar Lampung. Selain itu, sopir angkutan mulai aksi sweeping dan menurunkan paksa penumpang dari angkutan umum lain yang tetap beroperasi. Akibat aksi ini, penumpang terlantar dan terpaksa berjalan kaki. Pemogokan serupa dilakukan sopir angkot trayek lain. Aksi mogok ini dilakukan para sopir untuk mendesak pemerintah Kota Bandar Lampung bersama pengurus Organda segera menetapkan tarif angkutan kota yang baru pasca penetapan kenaikan harga BBM yang diumumkan Presiden Jokowi Senin malam. Para sopir angkutan kota mengancam akan terus melancarkan mogok jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Para sopir angkot meminta kenaikan tarif baru segera ditetapkan sebagai payung hukum bagi sopir menaikkan angkot terhadap penumpang. Kekuatan hukum yang ada, tapi kalau kita ngambil sembarangan nanti kekuatan hukumnya kan nggak ada. Betul. Nah, memang sejauh ini belum ada ketetapan Pak dari Organda, Pak? Kan ketetapannya berlaku kemarin yang sudah. Kalau ini kan baru semalam, gimana ada ketetapannya? Nah, hari ini kan kita sopir nggak mau menanggung resiko subsidi lagi. Kalau bensin naik, ongkos belum naik, kan sopir yang subsidi jatuhnya. Belum pernah dipanggil-panggil ya Pak ya dengan dinas perhubungan atau apa? Ini lagi berapat. Ya, ada satu tim kita yang di sana lagi rapat di sana. Tapi provinsi atau di mana Pak? Di kota dong. 90% angkutan umum Kota Bandar Lampung mogok begitu pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Pemerintah Provinsi Lampung mengajak Organda menyesuaikan tarif, namun langkah ini masih menunggu Rakernas Organda di Semarang. Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan premium dan solar masing-masing Rp2.000 per liter pada Senin malam. Kenaikan ini mengundang protes angkutan umum. Hampir 90% armada tidak berjalan atau pulang kandang. Organda Lampung tak mampu mencegah pemogokan. Angkutan umum menuntut kenaikan tarif. Ketua Organda Bandar Lampung, Tony Eka Chandra, belum bisa memutuskan penyesuaian tarif angkutan. Organda Lampung masih menunggu hasil rapat kerja nasional di Semarang. Bahwa dengan penyesuaian BBM, maka tentunya tarif pun akan kita lakukan penyesuaian. Nah, tentang penyesuaian tarif itu yang pertama, kita akan menunggu dulu keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Organda yang saat ini sedang melaksanakan Rakernas di Semarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa BBM di dalam penghitungan tarif itu komposisinya menempati posisi yang cukup signifikan. Pemogokan angkutan umum merugikan masyarakat. Sekretaris Daerah Lampung Arinal Junaidi akan mengundang Organda, Dinas Perhubungan serta Apindo untuk membicarakan penyesuaian tarif angkutan. Ia berharap tarif baru proporsional. Kenaikan itu tidak menutup kemungkinan, tetapi kenaikan itu yang proporsional.
disesuaikan dengan jarak dan sebagainya. Bukan berarti Tanjung Karang Teluk Betung dengan naiknya dua kali itu langsung dengan naiknya BBM solar dan bensin 2000 dia juga ikut naik yang luar biasa. Tentunya kan ini ada perhitungan. Sekda berharap pertemuan dengan Organda berlangsung pekan ini sehingga penyesuaian tarif angkutan segera beres. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Kenaikan harga BBM memantik protes keras. Unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Pembela Aspirasi Rakyat Lampung menggambarkan kebijakan pemerintah Jokowi JK tidak memihak rakyat dan cenderung sebagai antek asing. Mahasiswa Pembela Aspirasi Rakyat menuntut kepada pemerintahan Jokowi JK. Gerakan Mahasiswa Pembela Aspirasi Rakyat memprotes kenaikan harga BBM dengan unjuk rasa menuju kantor DPRD Lampung. Aksi teatrikal mahasiswa menggambarkan pemerintahan Jokowi JK sangat anti rakyat. Pendemo juga menuding pasangan presiden wakil presiden sebagai antek asing. Di mana letak manusiawi di saat melihat rakyatnya tidak dapat mengakses pendidikan, tidak dapat. Orasi mahasiswa mengecam kenaikan harga BBM. Kebijakan ini menambah penderitaan rakyat karena memicu kenaikan harga barang-barang. Angka kemiskinan bakal meningkat. Hari ini kebijakan Jokowi JK dengan menaikkan harga BBM justru menyengsarakan rakyat, kawan-kawan. Banyak orang-orang miskin, banyak rakyat miskin yang tidak mampu hidup. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dikawal ratusan personil Dalmas Polresta Bandar Lampung. Mahasiswa sempat bersih tegang dengan aparat saat masuk halaman DPRD Lampung. Meski demikian, unjuk rasa berakhir damai. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan. Kenaikan harga BBM subsidi melukai masyarakat Lampung Timur. Kebijakan ini memicu kenaikan harga semua kebutuhan pokok. Warga menuding Presiden Jokowi mengingkari janji kampanye soal peningkatan kesejahteraan rakyat kecil. Sangat mengeluh sekali. Saya sebagai masyarakat sudah salah milih. Oh gitu. Ya, Kenapa gitu Bang? karena janjinya pertama kan tidak sebegitu. Oh gitu ya. Itu menaikkan harga BBM, sekarang menaikkan dulu harga BBM. Ya kita tinggal ikuti bagaimana aturannya aja. Kalau itu memang itu ketentuan ya nggak memberatkan. Ini kan solar 7.500, BBM 8.500. Bagaimana? Nah itu yang jelas untuk kami kan orang dagang ya Pak ya. Jelas ya mempengaruhi perdagangan dulu sementara waktu. Keberatan Pak. Keberatannya alasannya kenapa? Ya alasannya ya sekarang kalau sendiri ekonomi lagi begini, semuanya mahal semua, penumpang nggak ada, minyak naik begini, susah dibuatnya rakyat ini. Ya pemerintah sekarang ya harusnya ya kalau yang mau ini ya pikir-pikir panjang lah, masa dampaknya bukan ke minyak aja, seluruh kena semua gitu loh. Yang kecil ya kena, pedagang-pedagang kecil ya kena, semuanya naik semua gitu ya. Kalau pemerintah sih ya orang-orang kaya nggak merasakan dampaknya, yang kecil-kecil ini yang susah menderita gitu. Ya Pak, kalau besok ini udah warung jalan, gimana kalau jalan uang jalannya udah dipas, waduh gimana gitu loh Pak nomboknya. Kira-kira sebagai sopir merasa keberatan nggak dengan kenaikan harga BBM ini Pak? Ya terlalu keberatan Pak. Terlalu keberatan. Alasannya kenapa Pak? Saya gimana ya Bang, ini jangan kalau belum naik ya masih keberatan Pak, terlalu masalah ongkos-ongkos untuk muatan. Oh gitu. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Serbuan ribuan kendaraan ke SPBU melumpuhkan arus jalan lintas Sumatera Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami. Wangi. Tok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi.
cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega-9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, warga Bandar Lampung sudah menduga harga BBM subsidi naik pada tengah malam. Ribuan kendaraan menyerbu sejumlah SPBU Jalan Lintas Sumatera Soekarno-Hatta Bandar Lampung sejak Senin malam pukul 19. Antrian kendaraan mengular ke jalanan dan memicu kemacetan hingga dini hari. Ribuan kendaraan roda 2 maupun roda 4 beramai-ramai menyerbu SPBU untuk memborong BBM dengan harga premium Rp6.500 dan solar Rp5.500. Mulai tengah malam harga ini naik Rp2.000 menjadi Rp8.500 dan Rp7.500. Serbuan kendaraan di SPBU Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung sampai luber. Antrian ini mengular ke jalanan dan memicu kemacetan. Warga sudah menduga kenaikan harga BBM sejak sore. 2 jam sebelumnya Presiden Jokowi membuat pengumuman kendaraan sudah antri di SPBU Jalan Soekarno-Hatta. Penumpukan kendaraan menjadi-jadi pasca pengumuman kenaikan harga BBM. Begitu padatnya antrean membuat petugas SPBU kewalahan. Maghrib panjang antreannya? Panjang dong, nggak berhenti-berhenti. Sampai jam sekarang? Iya, dari habis maghrib sampai jam setengah 10 ini belum berhenti. Tapi emang nggak ada konfirmasi juga sih dari kantor, dari pusat juga nggak ada. Nggak ada konfirmasi? Nggak ada. Bakal ada kenaikan atau apa? Biasanya bapak itu udah ngomong, tapi ini belum ngomong. Tau antrian aja diserbu. Warga menyayangkan kenaikan harga BBM. Kebijakan ini mempersulit kehidupan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan pokok. Kenaikan ini juga berdampak kenaikan tarif angkutan. Apa ya, menjeritlah semua mahasiswa mungkin seperti itu, apalagi anak-anak yang kosan gitu loh. Iya, yang jauh dari orang tua. Itu yang sangat disayangkan sekali pemerintah yang seperti itu gitu loh. Terus apa nih harapannya pemerintah? Harapannya pemerintah ya menurunkan gitu loh, menetapkan yang kemarin gitu loh, jangan dinaikkan lagi gitu, seperti itu. Keberatan juga. Karena apa? Karena di sini sendiri kita lihat bahwa tadi lihat kita di TV itu di slide bawah itu bahwa ada temuan KPK itu soal BBM itu kan selama 5 tahun itu ada korupsinya 50 triliun. Ya. Nah dengan adanya itu kan berarti memang kayaknya gimana lah pemerintah mengatasi hal kenaikan ini. Ya. Pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM sebagai konsekuensi pengalihan subsidi sektor konsumtif ke produktif. Anggaran subsidi BBM bakal disalurkan ke infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Antrian kendaraan di seputar SPBU Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung melumpuhkan arus lalu lintas. Kendaraan menutup jalan sepanjang 1 km. Bus dan truk berat Sumatera Jawa tak bergerak sama sekali. Aparat kepolisian kewalahan mengatur lalu lintas. Antrean kendaraan di SPBU mengular dan bahkan menutup salah satu ruas jalan lintas Sumatera. Sejumlah warga membantu namun antrean kendaraan makin padat. Bus dan truk tak bergerak sama sekali. Kemacetan mencapai puncak mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pasca Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Sontak ribuan kendaraan menyerbu SPBU. Serbuan kendaraan di SPBU Kalibalok bahkan sejak pukul 19. Kemacetan kendaraan semula hanya satu jalur seputar SPBU. Ribuan kendaraan terus mendesak hingga antrean menutup seluruh badan jalan. Seluruh personil Satlantas Polresta Sukarame susah payah mengurai kemacetan. Personil lalu lintas patroli untuk melaksanakan
Pangapuran. Jadi kurang lebih hampir 1 kilo jadi kemacetan di pom bensin ini. Melaporkan Bang, ini sejak kapan sih Bang terjadi Bang? Dari pukul berapa Bang? Baru sekitar setengah jam lalu. Kemacetan ini baru setengah jam lalu. Sebelumnya sampai dari jam 9 sudah masih kondusif. Baru setengah jam lalu terjadi kemacetan. Jadi pasca pengumuman dari presiden ya Bang ya? Pasca pengumuman dari presiden. Ya betul. Dari presiden terjadi kemacetan. Jadi anggota kami sudah letakkan di titik-titik SPBU yang ada di wilayah kami untuk melaksanakan pengapuran. Berapa anggota bagi terlibat? Kami semuanya 30 anggota. Polisi lalu lintas memecah kemacetan dengan penyisiran ke ujung belakang. Kendaraan yang hendak masuk SPBU dilarang menutup seluruh jalur. Meski begitu, antrian kendaraan baru berkurang saat dini hari. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan. Pemirsa, petugas SPBU Yukum Jaya Terbanggi Besar Lampung Tengah kena semprot karena mengubah harga premium menjadi Rp8.500 ketika antrian masih banyak. Pengantri juga melampiaskan kekecewaan dengan berteriak-teriak. Petugas SPBU Yukum Jaya mengubah harga bahan bakar minyak premium maupun solar tempat pukul 00. Harga premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 dan solar semula Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter. Pengantri BBM kesal, mereka antri berjam-jam dengan harapan memperoleh BBM dengan harga lama. Puluhan pengendara sempat menggerubuti petugas SPBU. Sebagian lagi berteriak-teriak melampiaskan kekesalan. Aparat kepolisian turun tangan dan meminta pengantri BBM mengikuti aturan. Itu kan jam 12, belum turun di lapangan. Masa presiden tetap itu keputusan naik BBM setengah, langsung di sini juga naik juga. Katanya mau nyenangin masyarakat, rakyat kecil. Kalau BBM naik, otomatis yang lainnya naik juga. Bahkan sebelum BBM ini naik, cabai aja udah 5,55. Kenaikan harga BBM sangat memberatkan para supir angkutan umum di Lampung Tengah. Mereka menaikkan harga tarif dari Rp2.000 menjadi Rp4.000. Kenaikan 100% ini diperkirakan menuai protes penumpang. Harus Mas, tanya 2.000, kalau bisa 3.000, jauh deket gitu loh, anak sekolah. Penumpang umum, kalau nggak 5.000, 4.000 gitu. Pak, itu nunggu, itu kita naikin sendiri apa nunggu kebijakan? Dari perhubungan, dari pemerintah, kita nggak enak Mas, bisa ditangkap kita gitu loh. Dengan memendam kekecewaan, pengantri tetap mengisi BBM dengan harga baru. Dari Lampung Tengah, Roy Imperioli dan Ferry melaporkan. Warga Lampung Utara juga menyerbu SPBU sepanjang jalan lintas tengah Sumatera untuk mendapatkan BBM dengan harga lama. Antrian kendaraan mengular sejak Senin sore. Aparat kepolisian menyebar ke seluruh SPBU untuk mencegah keributan akibat saling serobot. Tujuh SPBU sepanjang jalan lintas tengah Sumatera Lampung Utara padat kendaraan. Antrian BBM ini luber ke jalanan. Banyak kendaraan berat kesulitan bergerak karena tak ada celah masuk. Pemilik kendaraan serentak mengepung SPBU sejak sore, meski pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi baru malam hari. Luberan kendaraan menghambat arus lalu lintas. Sebagian kendaraan mulai saling serobot. Kondisi ini memicu kerawanan keributan sesama pengantri BBM. Polres Lampung Utara beserta jajarannya menjaga seluruh SPBU. Kok maksain ngantri nggak Pak? Siapa besok? Untuk besok. Jadi biar harga masih harga lama ya. Udah lama ngantri? Iya. Udah lama? Iya. Kenapa kok ngantrinya Pak? Mau harga lama? Harga lama. Takut keduluan harga baru ya? Pengelola SPBU Tugu Lampung Utara Amir mengakui serbuan konsumen terdorong keinginan menikmati harga lama premium Rp6.500 dan solar Rp5.500. Harga ini naik masing-masing Rp2.000 mulai tengah malam. Kita biasa aja, normal aja antara ini, iya. Jadi takut kita batasi malah komplain di masyarakat nanti. Untuk mengatasi antrian ini apa? Mengatasi antrian kita buka semua pompa. Iya, kita operasi semua. Keamanan ada pihak Polres, pihak ini Kodim ada. Sesuai ketentuan pemerintah, harga BBM naik mulai pukul 00. Sejumlah pengendara sepeda motor kecewa karena belum mendapat giliran isi premium meski antrian berjam-jam. Pengantri terpaksa mengisi premium dengan harga Rp8.500 per liter.
Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan informasi. Hari ulang tahun Kabupaten Lampung Selatan dimeriahkan pawai 6 marga adat Lampung. Ikuti informasinya sesaat lagi. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Gebiar undian Chandra total 1 miliar. Raih kesempatan untuk mendapatkan hadiah utama 1 unit Honda Mobilio dan masih banyak lagi hadiah menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar pawai budaya melibatkan 6 marga adat Lampung. Agenda ini merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lampung Selatan ke-58. Gelar budaya Lampung Selatan ini dilaksanakan di lapangan Korpri Kalianda. Beraneka seni budaya lokal ditampilkan dalam kegiatan ini. Pawai budaya juga melibatkan masyarakat adat. Dalam sambutannya, Bupati Lampung Selatan Riko Menoza menyatakan pemerintah daerah akan mendukung dan membantu 6 marga adat Lampung yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Bantuan ini terutama untuk mengembangkan seni dan budaya daerah. Riko Menoza mengakui tanpa adanya dukungan, partisipasi, dan peran aktif masyarakat, pembangunan tidak akan berjalan lancar seperti sekarang. Untuk itu masyarakat adat perlu mendapat dukungan anggaran pemerintah daerah. Bantuan, dukungan, termasuk bagaimana perkembangan adat Lampung khususnya 6 marga yang ada tentunya ke depan akan kita tingkatkan. Selain pawai budaya, peringatan HUT ke-58 Lampung Selatan juga diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari lingkungan pemerintahan kabupaten hingga tingkat kecamatan. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Al Siswadi melaporkan. Selain pawai budaya, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengadakan Lomba Jalan Sehat. Agenda Hari Ulang Tahun Kabupaten Lampung Selatan ke-58 dan Hari Korpri ke-43 ini menyertakan ribuan warga. Jalan Sehat memperingati HUT ke-58 Kabupaten Lampung Selatan ini dilepas Bupati Riko Menoza di lapangan futsal Pemkab Kalianda. Kegiatan ini diikuti ribuan aparat dan masyarakat Lampung Selatan. Ketika melepas Jalan Sehat, Bupati Riko Menoza mengajak masyarakat meningkatkan budaya olahraga di Lampung Selatan. Apalagi pemerintah daerah telah membangun banyak sarana dan fasilitas olahraga yang belum tentu dimiliki kabupaten lain. Makin juga memudayakan olahraga di Lampung Selatan, di mana memang kita sudah memiliki berbagai macam fasilitas yang mungkin kabupaten kota yang lain belum seperti Lampung Selatan. Ya. Selain untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lampung Selatan, kegiatan Jalan Sehat ini sekaligus untuk memperingati HUT ke-43 Korpri tingkat Kabupaten Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Al Siswadi melaporkan. Sebanyak 194 pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah Kota Metro menerima SK kenaikan pangkat. PNS penerima kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2014 merupakan golongan 4, sementara 4 CPNS formasi kesehatan juga diangkat menjadi PNS. Pembagian SK kenaikan pangkat 194 PNS di Pemkot Metro ini dilakukan di halaman Pemda usai pelaksanaan apel pagi yang dipimpin Wakil Wali Kota Metro Saleh Chandra. PNS penerima SK kenaikan pangkat ini terdiri dari pegawai golongan 4E 1 orang, golongan 4C 1 orang, golongan 4B 167 orang, dan golongan 4A sebanyak 25 orang. SK yang dibagikan ini merupakan SK kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2014. Selain penyerahan SK kenaikan pangkat, juga dilakukan pengangkatan calon pegawai negeri sipil CPNS dari formasi tenaga dokter spesialis sejumlah 4 orang. 4 dokter ini terdiri dari dokter spesialis radiologi, spesialis bedah, spesialis kulit dan kelamin, dan dokter spesialis ortopedi. Yang terdiri dari golongan 4E 1 orang, 4C 1 orang, 4B 167 orang. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodibra melaporkan. Wakil Wali Kota Metro Saleh Chandra berpesan kepada PNS lingkungan pemerintahan Kota Metro yang naik pangkat agar meningkatkan kinerja. Kenaikan pangkat merupakan penghargaan dari pemerintah sehingga harus dibarengi dengan kerja keras.
Satu pengabdian, saya berharap bahwa penyerahan SK kenaikan pangkat bagi 194 PNS di Kota Metro mendapat apresiasi dari Wakil Wali Kota Saleh Chandra. Kenaikan pangkat merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi seorang pegawai negeri sipil sehingga perlu diimbangi peningkatan kinerja. Untuk itu Saleh Chandra meminta kepada PNS yang baru menerima SK kenaikan pangkat agar lebih meningkatkan kinerja. Selain itu Saleh Chandra meminta PNS di lingkungan pemerintahan Kota Metro lebih kompak dalam bekerja. kita berharap dengan adanya kenaikan pangkat itu mereka dapat bekerja yang lebih optimal ke depan, sehingga jangan hanya naik pangkat aja tapi tidak punya prestasi, tapi prestasinya harus ditingkatkan lagi, lebih baik lagi. Nah, ini maksud dari pemerintah tujuannya, sehingga orang itu selalu bersaing dengan ke arah yang lebih baik. Dari Metro Yuzar dan Joko Jodipra melaporkan. SMA Negeri 1 Kibang, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur terpilih mewakili Lomba UKS tingkat provinsi. Senin kemarin sekolah tersebut mendapat penilaian dari tim penilai Lomba UKS Provinsi Lampung. Penilaian Lomba UKS tingkat provinsi di SMA Negeri 1 Kibang ini berjalan lancar, sebab pihak sekolah sudah mempersiapkan dengan matang. Tim penilai dari provinsi yang didampingi dinas terkait disambut hangat oleh Dewan Guru dan siswa SMA Negeri 1 Kibang. Penilai Lomba UKS Provinsi Lampung, Kodri, menyatakan kegiatan ini untuk menciptakan dan menumbuhkan kesehatan di lingkungan sekolah mulai dari guru, anak didik hingga masyarakat sekitarnya. Penilaian Lomba UKS meliputi semua bidang kesehatan baik lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, tempat gedung sekolah dan sarana kebersihan. Pemenangnya akan mewakili Lampung ke tingkat nasional. Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Olahraga Lampung Timur Tabrani Hasim optimis SMA 1 Kibang akan menjadi pemenang dan siap maju ke tingkat nasional. Berharap bahwa tim dapat memenangkan sekolah kita untuk mewakili Provinsi Lampung ke tingkat nasional. Kita berharap tim juri dapat menilai keadaan sekolah. Dari Lampung Timur, Juri Susanto melaporkan. Pemirsa, SMA Negeri 1 Purbolinggo menggelar Semansa Purbolinggo Cup di lapangan Merdeka Totoharjo, Kecamatan Purbolinggo, Senin sore. Kegiatan yang dibuka oleh Kapolsek Purbolinggo ini bertujuan menjaring siswa berbakat di bidang olahraga. Kegiatan Semansa Purbolinggo Cup ini dihadiri Kepala Sekolah SMA 1 Purbolinggo Sutrisno, Sekcam dan ratusan peserta. Kepala SMA 1 Purbolinggo Sutrisno menyatakan kegiatan ini bertujuan menjalin tali silaturahmi antar pelajar dan sebagai wadah siswa untuk menyalurkan bakat olahraga. Kegiatan Semansa Cup ini yang pertama adalah menjalin silaturahmi antar pelajar. Kebetulan ini adalah event selampung, jadi menjalin silaturahmi antar pelajar selampung. Yang kedua adalah untuk unjuk prestasi. Semansa Purbolinggo Cup 2014 ini diikuti oleh peserta dari sekolah menengah atas selampung. Cabang olahraga yang dilombakan meliputi atletik, sepak bola, dan bola voli. Untuk cabang sepak bola diikuti oleh 28 klub, sedangkan bola voli diikuti 32 klub putra dan putri. Semansa Cup 2014 ini memperebutkan piala bergilir dan uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah. Sutrisno berharap kegiatan 2 tahunan ini dapat ditingkatkan guna meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung. Dari Lampung Timur, Juri Susanto melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus mengakhiri sekitar Lampung petang ini. Saya Rani Oktarina mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat petang, terima kasih dan sampai jumpa.